Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back my YouTube channel. Kenalin, nama saya Dewi Kartiko. Saya dari jurusan akuntansi kelas 6B, mahasiswi Universitas Pancasakti Tegal. Di sini saya akan membahas tentang masalah PT Telkom terjepit di antara akuntan. Kronologi kasus PT Telkom Indonesia Tbk terjepit di antara akuntan. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk menunjuk kantor akuntan publik KAP Dr. Andes Edi Pianto. Pada audit ini disusun oleh PT Telkom selaku induk perusahaan yang di dalamnya berisi laporan keuangan masing-masing anak perusahaannya. Audit laporan masing-masing anak perusahaan oleh auditor independen. Salah satu anak perusahaan yang laporan keuangannya tahun 2002 dimasukkan adalah PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel. Bahwa audit Telkomsel dilakukan oleh KAP Haryanto Sehari dan rekan, bahwa katanya KAP Haryanto Sehari melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, di mana dengan sengaja memberi interpretasi yang salah terhadap PT Telkom, PT Telkomsel, dan United States Securities and Exchange Commission mengenai ketentuan standar audit Amerika. Dengan demikian, menghalangi KAP Edi Pianto untuk melakukan audit dan meminta kejelasan sebagai first layer dalam pengauditan sebelumnya, sehingga auditor kedua tersebut mengalami kesulitan. Karena banyak hal-hal yang harus dikaji ulang, di mana KAP Edi Pianto tidak dapat meneruskan hasil audit yang sebelumnya telah dilakukan oleh KAP Haryanto Sehari. Hal tersebut menyebabkan KAP Edi Pianto terhalangi untuk bersaing di bursa. Karena audit Telkomsel mengacu pada standar audit Amerika, maka harus mengikuti aturan SEC. PT Telkomsel membuka bursa di New York Stock Exchange. Dengan demikian, aturan luar negeri tempat NYSE harus diikuti, yakni salah satunya yang harus dijalani adalah Filing 20F, yaitu form laporan keuangan dan laporan manajemen dengan KAP yang terpercaya. Motif pelanggaran PT Telkom Tbk. Inti permasalahan dari perkara ini adalah terlapor yang mengaudit laporan keuangan PT Telkomsel tahun 2002 tidak bersedia terasosiasi dengan pekerjaan audit KAP Edi Pianto. Diadakan USC serta meminta kesempatan untuk membaca dan atau mereview seluruh kopi form 20F PT Telkom sebelumnya diajukan ke USC. Untuk itu, terlapor menolak hasil auditnya untuk diaju dalam pekerjaan audit KAP Edi Pianto dalam form 20F PT Telkom. KAP Edi Pianto tetap mengacu pada hasil audit terlapor dan menyelesaikan audit laporan keuangan konsolidasi PT Telkom. Sementara itu, untuk tetap tidak berasosiasi dengan pekerjaan audit KAP Edi Pianto, terlapor tidak memberi izin laporan auditnya dilampirkan dalam form. Pihak yang terlibat. Yang pertama, Kantor Akuntan Publik KAP Dr. Andes Edi Pianto. Yang kedua, Kantor Akuntan Publik KAP Haryanto Sehari dan rekan. Dan yang ketiga, PT Telekomunikasi Indonesia atau PT Telkom. Etika yang dilanggar. Prinsip yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan hasil terhadap dampak pekerjaan orang lain. Prinsip kejujuran, prinsip integritas moral yang tinggi, prinsip keadilan, KAP Haryanto, dan rekan yang telah merugikan PT Telekomunikasi Indonesia. Egoisme. Tingkah laku KAP Haryanto Sehari tidak bisa diterima atau dibenarkan karena hanya memaksimalkan moral yang benar dan baik, sehingga menyebabkan akibat-akibat dan tidak adanya alternatif solusi yang dapat disumbangkan dan tidak menambah manfaat kepada kepentingan diri sendiri maupun orang lain. Utilitarianis. Tingkah laku KAP Haryanto Sehari dianggap tidak benar karena tidak bermanfaat kepada kepentingan publik dan mencederai kepercayaan publik. Dampak yang ditimbulkan dari kasus PT Telkom.
bagi masyarakat. Masyarakat dalam hal ini merupakan para investor yang berinvestasi di perusahaan tersebut, terpaksa mengalami kerugian seiring dengan anjloknya harga saham yang dimiliki oleh PT Telkom. Bagi pemerintah, akibat dari kasus ini, negara mengalami kerugian yang jatuhnya indeks harga saham gabungan di Bursa Efek, yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap penurunan keinginan investor baik dalam negeri maupun luar negeri yang ingin berinvestasi di Indonesia, terkhususnya dari PT Telkom. Bagi perusahaan, akibat kasus ini berdampak pada diberhentikannya sementara perdagangan saham PT Telkom yang tercatat di New Stock Exchange. Kemudian, harga saham PT Telkom di Bursa Efek Jakarta turun secara signifikan dari harga penutupan sehari sebelumnya. Sanksi yang diberikan kepada pihak yang terlibat dalam kasus yang bersangkutan. Yang pertama, KAP Haryanto Sehari dan rekan. Yang kedua, KAP Haryanto Sehari dan rekan harus membayar denda sebesar 20 miliar rupiah dan disetorkan ke kas negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak dan harus dibayar lunas paling lambat dalam waktu 30 hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan tersebut, dengan denda keterlambatan 10 juta rupiah per hari untuk setiap hari keterlambatan atas tidak dilaksanaan putusan tersebut. KAP Edi Pianto. Oleh Bapelbam, KAP Edi Pianto diwajibkan untuk tidak melakukan kegiatan usaha di pasar modal serta mendapatkan pembekuan sementara atas izin usaha KAP tersebut. Kesimpulan, profesionalitas seorang auditor dalam menjalankan tugasnya merupakan aset penting yang harus dimiliki. Tidak melakukan manipulasi laporan keuangan yang dapat merugikan atau menyesatkan publik, agar terciptanya persaingan bisnis yang sehat dan sesuai dengan hukum negara. Tanggapan kasus laporan keuangan PT Telkom tahun 2002 yang berujung menjadi persaingan tidak sehat dapat dinilai sebagai suatu tindakan yang salah karena antar KAP boleh bersaing namun tidak boleh saling menjatuhkan salah satu pihak dengan mengakibatkan kewajibannya sebagai seorang auditor. Hal ini dikarenakan KAP Dipianto merasa dirugikan oleh KAP Haryono Sehari karena dinilai menghambat karir dan kerja Edipianto. Karena Hadi Sutanto tidak mengizinkan KAP Edipianto untuk menggunakan pendapat KAP Haryanto Sehari dalam hasil auditnya terhadap PT Telkomsel atau anak perusahaan ke dalam laporan audit konsolidasi PT Telkom. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.